Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, mari kita mengawali hari-hari kita bersama Tuhan. Kita berserah dan percaya bahwa hidup ini adalah pertolongan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mampu. Untuk itu, mari kita bawa setiap hari, apapun yang terjadi, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Amin. Sungguh besar maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar, oh Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau Allahku, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Jiwa kami memuji-Mu saja, menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Maka jiwa kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab ini yang bisa kami lakukan selagi kami dikasih kesempatan untuk hidup sampai detik ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu ajari kami setiap hari, setiap saat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mau merenungkan setiap firman-Mu, apa yang diucapkan, apa yang kami dengar, apa yang kami Tuhan pergumulkan saat ini. Kami percaya lewat firman-Mu saja yang menguatkan kami, sehingga kami boleh mampu melewati semua bersama Engkau. Berbicaralah Tuhan hari ini, urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami yang akan mendengarkan, supaya kami buka hati kami, pikiran kami, untuk terus mendengarkan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa setiap hari saya bersyukur ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani hari-hari. Kalau saudara mau ada penyertaan Tuhan, saudara harus mengutamakan
firman Tuhan, mengutamakan Tuhan ya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dengan caranya yang ajaib. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau buka bersama-sama di Mazmur 19 ayat 8 sampai 15 yang berbunyi demikian. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini firman Tuhan tentang Mazmur, ya, di mana Mazmur ini adalah tulisan dari Daud yang mencantumkan 6 hal dari Tuhan yang membimbing kita, yaitu Taurat, peraturan, titah, perintah, sikap takut akan Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan. Kebanyakan diantaranya mungkin tanpa sinonim, tetapi setiap hal itu mempunyai konotasi yang berbeda. Setiap hal dari Tuhan itu diikuti dengan sifat atau manfaatnya masing-masing. Secara menyeluruh, hal-hal tersebut menyegarkan jiwa, memberi hikmat, ya, menyukakan hati, membuat bercahaya tetap untuk selama-lamanya, dan menyatakan keadilan Allah, ya. Dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur, takut akan Tuhan, yaitu kita memberikan penghormatan yang sehat dan layak kepada Allah saja. Dalam firman Tuhan ini, ya, judul dari firman Tuhan ini saya ambil yaitu pegang kuat-kuat firman Allah. Orang yang berpegang pada firman Allah, ayat pertama, titah Tuhan itu tepat, bahkan menyukakan hati, serta perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, sehingga orang yang takut akan Tuhan itu juga suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hari-hari ini kita sedang dipertontonkan atau diperlihatkan bagaimana jalannya persidangan, ya, si yang terbunuh, ya, oleh FS, ya, di mana sedang dalam persidangan. Pasti saudara melihat ada yang gemes, ada yang macam-macam, ya, karena itulah dunia. Dunia itu bukan tempat yang adil, karena firman Tuhan sendiri yang bilang bahwa keadilan, ya, hakim yang adil itu adalah Tuhan. Tetapi saya mengambil kesimpulan bahwa hidup ini kita bisa berkata bohong, kita bisa berkata tidak jujur, ya, tetapi, ya, engkau akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Bukan saja nanti nunggu akhirat, kan saya belum meninggal atau sebagainya, iya belum, tapi nanti mungkin ada buah dari ketidakjujuran, ya, mungkin nanti anak saudara yang akan mengalami ketidakjujuran atau akan diperlakukan yang sama. Karena hidup ini adalah tabur tuai. Ketika engkau tabur tidak baik, maka engkau akan menuai yang baik. Siapa yang nanti akan menuai? Anak-anakmu, keluargamu, banyak hal, ya saudara. Untuk itu jangan sampai kita ini hidupnya tidak berlaku adil. Kita hidupnya ini semena-mena, ya. Dalam hidup ini kita bisa berkata tidak jujur kepada siapapun, ya, demi membela diri, ya, pastinya, ya. Tapi ingat, Tuhan Maha mengetahui. Tuhan lebih tahu. Ketika engkau belum berkata saja Tuhan sudah tahu, karena Dia yang menenun kita dalam kandungan, dan Dia pasti akan tahu rancangannya masa depan kita juga, ya. Untuk itu jangan sampai kita ini lahir di dunia menjadi manusia yang sia-sia, yang tidak mengikuti rencana Tuhan, ya. Jadi ketika lahir, ya, saya dulu pernah ingat ketika saya pernah di posisi di mana kenapa saya harus dilahirkan.
Ya, karena di posisi itu saya merasa bahwa saya ini kok tidak dilahirkan dengan anak orang kaya. Ya, saya kok tidak dilahirkan dengan segalanya ada, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan saya, mengingatkan saya bahwa engkau punya keluarga yang lebih dari, yang bisa memberikan lebih dari harta, yaitu kasih sayang, ya, perhatiannya, ya. Dan itu lebih dari harta. Bahkan orang yang punya harta banyak pun, ya, pastinya kurang untuk perhatian, kasih sayang, ya. Bahkan ada ya anak yang bunuh diri, ya. Dia bisa dikuliahkan oleh orang tuanya, ya, dia mungkin juga punya uang berkecukupan, anak orang kaya, tetapi dia dibunuh atau dia bunuh diri, ya saudara. Nah, kita bersyukur dalam keadaan kita saat ini. Setiap manusia itu punya pergumulan, punya persoalan masing-masing, ya. Kalau mungkin orang kaya dia kurang kasih sayang, atau kita yang lebih kasih sayang kurang harta, kita bersyukur. Apapun yang Tuhan perbuat, Tuhan ajarkan kita bersyukur. Karena bersyukur itu bukan saat kita punya segalanya atau segalanya dimudahkan, tetapi bersyukur ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita lihatnya tidak baik, itu baik buat kita, karena Tuhan itu lebih tahu, ya. Untuk itu saudara, ketika kita hidupnya mengandalkan Tuhan, kita hidupnya berserah kepada Tuhan, kita hidupnya pegang teguh janji firman Tuhan, maka saya percaya bahwa hari-harinya dia akan kuat, kita akan kuat saudara. Dan saya bersyukur ketika hari-hari saya berjalan bersama Tuhan, saya sudah tidak mau lagi untuk berpikir yang dalam atau berpikir sampai stres atau frustasi. Tapi saya bersyukur ketika apapun yang terjadi, Tuhan mau sebenarnya mengajarkan saya untuk mengingat kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, ya. Ujian setiap orang itu masing-masing berbeda. Anak TK, SD, SMP, SMA, mereka punya ujiannya masing-masing berbeda, ya saudara. Ada kalau TK paling ujiannya bisa baca, tulis, SD sudah mulai agak rumit, SMP, SMA lagi makin rumit, ya, kuliah lagi makin rumit, ya. Udah jadi ibu rumah tangga makin rumit lagi, ya. Sudah kerja makin rumit lagi. Jadi semua orang tuh diberikan ujiannya masing-masing sesuai porsinya masing-masing, ya. Tetapi semua di balik ujian itu ada rencana Tuhan, ya. Ada rencana Tuhan supaya kita ini hidupnya mengandalkan Tuhan. Coba kalau semuanya berjalan mulus, tidak ada ujian, saya dipastikan tidak akan mengingat Tuhan. Dipastikan. Karena orang akan mengandalkan kekuatan sendiri, akan mengandalkan orang lain, ya. Saya bersyukur ketika dulu saya menjalani bisnis ini, saya selalu berpikir bahwa kalau nggak ada dia saya nggak bisa. Saya pernah berpikir seperti itu. Wah, dia ini orang berpengaruh lah dalam bisnis saya. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa, ya. Tetapi di situ Tuhan mengajarkan saya. Ketika saya dikecewakan oleh orang yang saya andalkan itu, ya. Kok bisa terjadi, ya. Tuhan mau seperti itu, saudara. Karena Tuhan tidak mau saudara ini mengandalkan manusia, ya. Ketika Tuhan kasih orang itu mengecewakan saya kecewa. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa seharusnya saya tidak mengandalkan orang itu, tidak membanggakan orang itu. Justru Tuhanlah yang saya bangga. Dan waktu itu saya lepas semuanya, ya. Saya lepas semuanya, saya kembali ke nol. Kembali ke nol dalam arti saya berpikir untuk memandang kepada Tuhan. Bagaimana perasaan saudara ketika ada orang yang, wah, saudara banggakan, dia yang menopang hidup saudara, dia yang membantu, pokoknya dia mencukupkan, ketika kekurangan dia mencukupkan. Tiba-tiba orang itu menyakiti dan mengecewakanmu, ya. Bagaimana saudara? Pastinya saudara akan kecewa berat dan akan menangis, kenapa ini terjadi? Tetapi di sini saya belajar bahwa ada rencana Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Ya, Tuhan itu Allah pencemburu. Dia tidak mau kita mengandalkan manusia, ya. Orang yang mengandalkan manusia, dia akan menghalalkan segala cara, tidak punya hati nurani, ya. Karena hatinya penuh dengan persaingan,
percemburuan, ya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya damai sejahtera itu akan Tuhan beri. Dan memang benar, ketika saya melepaskan semuanya, ya, saya mengampuni, saya minta maaf kepada Tuhan, saya bertobat, Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau lagi mulai detik ini mengandalkan siapapun di dunia ini. Apakah dengan begitu terus akhirnya menjadi lebih baik? Diuji, saudara. Hatinya diuji, ya. Tidak mudah, ya, melangkah berjalan dengan belum ada kepastian. Kalau kita percaya sama manusia kan udah ada tuh kepastian, ada udah di depan mata. Tapi ketika kita suruh mengandalkan Tuhan yang belum di depan mata, ya, tetapi Tuhan benar-benar buat dalam hidup saya apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, Bapa benar-benar sediakan buat saya. Dan sampai detik ini, ya, 3 bulan ini, 4 bulan ini saya menjalaninya bersama Tuhan. Mustahil, saudara, ya, bulan kemarin mustahil, saudara. Saya hanya berjalan bersama Tuhan. Ya, Tuhan, saya berserah, saya melakukan bagian saya, hasil milik Tuhan. Terkadang kita sudah melakukan bagian kita, tapi kita ragu, apakah Tuhan akan bekerja buat saya? Apakah Tuhan nanti akan memberikan hasil? Gak dikasih, karena kita tidak percaya, saudara. Jadi butuh berserah, ya. Kalau kita sudah berserah harus sepenuh hati. Jangan berserah dari mulut, tetapi aku berserah, aku percaya Tuhan pasti tolong. Dan benar, Tuhan menolong saya. Dan semakin saya diperkuatkan bahwa jangan takut menjalani hari-harimu, ya, dalam bisnismu, ya, di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, lakukan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik. Jangan takut. Bahwa percaya apa yang kau makan, minum, pakai, Bapa yang sediakan, Bapa yang pelihara. Engkau lakukan bagianmu di dunia ini, berusaha semaksimal mungkin, ya. Bukan berarti terus Bapa di surga pelihara saudara ongkang kaki, nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran, mager. Tidak seperti itu, saudara, ya. Tetapi ada usaha, hasil kita serahkan, ya. Karena kita punya kuasa juga dalam hasil, ya. Dan jangan kita melihat pencapaian seseorang terus kita jadi panas hati, ya, kita jadi iri, ya, jangan. Semua orang itu pada akhirnya punya antrian rezeki juga, ya. Mungkin dia dipercepat, kita tidak akan pernah tahu, ya. Rezeki orang juga beda, ya. Kadang dia dikasih TV, ya, tapi kita dikasih kulkas. Ya, kita tidak akan pernah tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya. Untuk itu Tuhan itu lebih tahu apa yang nanti kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Kita ingin, tapi itu ingin hanya ingin, tidak ada didasari dengan kesungguhan hati. Kalau kebutuhan tuh kebutuhan banget, dibutuh, memang akan kepake. Tuhan juga mau ngasih kita Gak boleh mubazir, gak boleh kebuang sia-sia. Tuhan kasih sesuai apa yang menjadi porsi kita, ya. Bahkan kalau kita minta uang pun sama Tuhan, Tuhan kasih kami 1 miliar, 2 miliar, bahkan 10 juta, itu bagi Tuhan itu kecil, saudara, kecil sekali. Tetapi bagaimana Tuhan mau kasih ketika kita ini wadahnya udah siap belum? Kita ini sudah bisa dipercaya belum? Ya, karena Tuhan memberi sesuatu, Dia mau kita itu jangan sampai jadi jahat, jangan sampai jadi dosa, tetapi kita diberikan supaya kita itu menjadi baik dan bisa dipercaya oleh titipannya. Untuk itu, ya, saudara, kalau meminta sesuatu untuk apa? Pastikan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk bisa memperpanjang tangan supaya Tuhan semakin banyak menitipkan rezeki, karena kita memperpanjang tangan kita untuk bisa memberkati orang lain, menolong satu sama lain. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kasih Tuhan begitu baik. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur lewat firman-Mu, Engkau mengajarkan kami bahwa kami harus memegang teguh janji firman-Mu, supaya hidup kami boleh dikuatkan, boleh disegarkan, dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau percaya bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan,
Tuhanlah yang akan kami andalkan, ya, walaupun kami harus melakukan perkara-perkara yang mustahil setiap hari, tetapi dalam berjalan bersama-Mu Bapa, kami ada kekuatan sehingga kami boleh melihat jalan yang tidak terlihat oleh kami. Engkau sediakan buat kami apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat. Bapa sediakan bagi kami yang mengasihi akan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.